Shalom, selamat pagi kepada seluruh pemirsa GKPS TV, dimanapun ibu bapak serta saudara-saudara berada pada saat ini. Kembali lagi bertemu dengan saya lewat renungan firman Tuhan pada hari ini. Marilah kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Allah Bapa, atas nafas kehidupan dan hari yang baru. Ketika kami akan melaksanakan tugas tanggung jawab kami yang Kau berikan pada hari ini untuk kami kerjakan. Biarlah roti kehidupan, yaitu segenap sabdamu, menjadi penerang bagi hati pikiran kami, menjadi kekuatan untuk kami melakukan kehendak-Mu di hari ini. Terpujilah Engkau Bapa, berfirmanlah bagi kami semuanya. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada hari ini tertulis dari kitab Injil Lukas pasal ke-6 ayat yang ke-21. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Ibu bapak serta saudara-saudara yang diberkati Tuhan dan yang mencintai firman Tuhan. Sekilas ketika kita mendengar ini, kita akan bertanya, bagaimana mungkin? Ini adalah sesuatu yang sangat menohok hati dan pikiran kita. Bagaimana kita bisa berbahagia dalam keadaan lapar? Dan bagaimana kita bisa berbahagia ketika kita menangis. Apa yang baru saja kita baca ini adalah The Golden Rule, bagian dari khotbah Tuhan Yesus di bukit yang dicatat oleh penulis Lukas. Jelas sekali kita mendengar hal-hal yang sangat berbeda tentang konsep kebahagiaan atau konsep berkat bagi orang yang percaya. Jelas sekali kalau dari ukuran dunia, yang berbahagia adalah mereka yang tertawa. Yang berbahagia dan diberkati adalah mereka yang kenyang. Yang berbahagia dan diberkati adalah mereka yang memiliki jalan hidup yang sukses. Tetapi hari ini kita mendengar hal-hal yang sungsang. Dalam konteks bacaan kita hari ini, Yesus mengajarkan hukum atau rule kehidupan bagi anggota kerajaan Allah. Sistem nilai yang berbeda, sistem nilai yang sungsang ketika kita mengaku dan memilih mengikut Yesus. Sebagai pengikut Kristus, itu berarti kita sudah memberikan hidup kita. Kita sudah menunjukkan pengabdian kita kepada apa yang dikehendaki oleh Allah. Standar kehidupan orang yang percaya sudah berbeda dari standar kehidupan orang yang tidak percaya. Karena itu, dalam hal ini, Yesus memperingatkan dan mempersiapkan bahwa orang yang mengikut Dia adalah orang-orang yang siap membayar harga. Adalah orang-orang yang siap menanggung resiko. Adalah orang-orang yang siap menderita. Tersingkir, mengalami ketidakadilan karena melakukan firman Tuhan. Karena itu, ketika Yesus mengatakan kepada kita, berbahagialah kamu yang lapar, yang menangis. Dalam konteks ini adalah kelaparan dan tangisan sebagai harga atau konsekuensi serta resiko
ketika kita mengikut Dia. Itu yang dikatakan di ayat 22. Berbahagialah kamu jika karena Anak Manusia orang membenci kamu, jika mereka mengucilkan kamu dan mencela kamu serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat. Bahkan dikatakan oleh Yesus, bersukacitalah, bergembiralah pada waktu itu sebab sesungguhnya upahmu besar di sorga. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah hakikat keberadaan identitas kita sebagai orang yang percaya yang menjalani hidup di tengah-tengah dunia ini. Ada pepatah kita mengatakan demikian. Mengembik di kandang kambing, ya, berkokok di kandang ayam. Mengeong di tengah kumpulan kucing. Itu mau mengatakan bahwa bagaimana seseorang bisa membunglon, beradaptasi dengan situasi di sekelilingnya. Tetapi bagi orang percaya, hal itu tidak berlaku. Karena melakukan dan menaati firman Tuhan adalah tujuan dari kehidupan dan identitas kita, orang yang percaya. Kalau pada saat ini kehidupan kita diuji, kita mengalami berbagai kesulitan, ketidakadilan, bahkan dikucilkan karena kita melakukan yang benar, karena kita melakukan firman Tuhan. Tuhan berbicara kepada kita bahwa apapun harga yang kita bayar, resiko yang kita tanggung yang mempengaruhi kehidupan kita secara ekonomi, Yesus mendorong kita. Yesus meneguhkan kita untuk terus maju, untuk terus berjalan di jalan yang dilalui Dia, untuk tidak menyerah, karena pada akhirnya resiko yang kita tanggung, konsekuensi dan harga yang kita bayar, itu dipulihkan dengan kebahagiaan dan sukacita. Inilah kekuatan dan penghiburan dari Tuhan bagi kita dalam perjuangan kita, dalam kesetiaan kita, menghidupi identitas kita sebagai orang yang percaya. Ketika kita mengalami resiko, konsekuensi di dalam melakukan firman Tuhan. Ketika kita mengalami resiko untuk berlaku dan bekerja dengan jujur. Ketika kita setia menanggung penderitaan sebagai harga konsekuensi dari keimanan dan ketaatan kita kepada Tuhan. Ketika kita dikucilkan, dipandang sebelah mata, karena kita jujur dan tidak mau disuap. Bahkan ketika orang menyepelekan kita atas penderitaan dan kesusahan, bahkan atas malapetaka yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan berfirman kepada kita, berbahagialah kamu. Biarlah kebahagiaan yang anugerah Allah untuk kita menjadi kekuatan bagi kita untuk tabah dan terus melangkah di jalan Yesus sebagai orang yang percaya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk peneguhan, kekuatan, dan penghiburan yang Kau berikan kepada kami di dalam menjalani kehidupan sebagai orang yang percaya, orang yang mengimani Engkau. Pada saat yang sama, kami menanggung resiko, membayar harga
atas dampak kesetiaan, ketaatan kami sebagai pelaku firman dan melakukan kehendak Tuhan. Biarlah Tuhan, standar kehidupan yang Engkau inginkan menjadi kekuatan bagi kami untuk setia berjalan di belakang-Mu ya Kristus. Tolong kami di dalam menyaksikan iman kami ketika kami melaksanakan pekerjaan aktivitas kami hari ini. Biarlah pekerjaan dan aktivitas kami menjadi altar penyembahan dan menjadi kesaksian yang memuliakan Engkau, yang melaluinya Engkau memberkati kehidupan kami. Dalam Kristus kami memohon. Amin. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Dia baik bagiku. Dia baik bagiku. GKPS TV.